mata kuliah penulisan berita dan artikel. Ini jam 3 sore, belum deh, setengah 3. Kita mau ke kelas. Kelasnya ada di lantai 3, ruang 9. Capek, lagi puasa guys. Ini kita puasa hari ke 11. Udah nyampe di kampus tapi belum selesai kelas keadinya. Jadi kita nunggu di kelas sebelahnya kayak gitu. Karena nunggu di luar tuh capek guys, gerah panas. Jadi kita ngadem di kelas ini di ruang 10. Setelah kita menunggu kurang lebih 10 menit di ruang 10, akhirnya kita masuk kelas juga guys. Dan ini adalah pertemuan ketiga. Kita masuk di bulan Ramadan minggu kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebentar lagi kelas Pak Adi akan dimulai guys. Buat kalian yang mau tahu keseruannya gimana hari ini, tonton terus videonya ya. Jadi, pada pertemuan ketiga kali ini, Pak Adi mewajibkan seluruh mahasiswanya untuk membawa satu orang satu edisi koran. Akan tetapi, kita sebagai mahasiswa malah membawa satu orang dengan satu lembar koran saja. Nah, di sini Pak Adi terlihat sangat gemas dengan para mahasiswanya yang hanya membawa satu orang satu lembar koran saja. Setiap mahasiswa yang membawa koran harus menemukan satu berita dan satu artikel dan mencari apa perbedaan dari keduanya. Setelah membedah materi dari koran tadi, akhirnya kita melanjutkan materi dengan presentasi pada kelompok pertama. Nah, ini adalah teman-teman aku yang bakal presentasi. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan membahas tentang berita dan artikel yang meliputi ada jenis, ciri, dan fungsi. Oke guys, karena minggu kemarin kita sudah membahas definisi dari artikel dan berita, pada kali ini aku bakal ngejelasin fungsi, jenis, dan ciri dari artikel berita di media massa. Oke, artikel juga memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya sebagai sarana informasi kepada khalayak luas melalui status media. Artikel juga menjadi sarana hiburan sendiri yang memiliki arti bahwa artikel tidak hanya menyajikan sebuah informasi saja, namun juga bisa menjadi suatu media hiburan yang informatif. Kemudian, artikel juga bisa sebagai sarana pendidikan yang hendaknya mengandung unsur yang mendidik untuk para pembacanya. Dan yang terakhir, artikel juga bisa sebagai perekat sosial yang berfungsi untuk memberikan arti bahwa seorang penulis harus memiliki keeratan baik dengan berbagai perbedaan, nilai, paham, pendapat, budaya, tradisi, serta adat istiadat dalam masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis artikel. Yang pertama ada artikel deskripsi yang menjelaskan mengenai suatu kejadian, peristiwa, atau suatu persoalan yang dapat diamati secara langsung yang bertujuan memberikan gambaran secara nyata berdasarkan fakta terkait topik yang sedang dibahas. Yang kedua ada artikel eksposisi yang menjelaskan suatu peristiwa atau topik disertai dengan bukti pendukung yang diperkuat dengan analisis yang menghubungkan berbagai benang merah sehingga menjadi tulisan yang runut. Yang ketiga ada artikel ilmiah populer yang biasanya ditulis dengan bahasa media atau jurnalistik karena akan dimuat di media massa, majalah, tabloid, serta media digital lainnya. Yang terakhir adalah artikel opini, jenis artikel yang bersifat subjektif karena setiap individu memiliki pandangannya masing-masing terhadap suatu topik, persoalan, atau peristiwa yang sedang dibahas. Kemudian ada ciri-ciri dari artikel. Artikel harus ditulis secara singkat, padat, dan jelas agar mudah dipahami oleh pembacanya. Kemudian artikel juga didasarkan pada fakta dan mengandung kebenaran, yang dimana fakta ini harus didukung oleh opini dari penulis. Artikel juga harus ditulis secara sistematis dengan bagian-bagian tertentu, seperti judul, pembahasan, subpembahasan, penutup, dan juga referensi. Artikel juga harus menggunakan bahasa yang formal agar mudah dipahami dan tidak membatasi pada istilah-istilah kedaerahan tertentu. Topik yang dibahas dalam artikel ini harus bersifat aktual dan juga bermanfaat. Karena topik yang ditulis dalam artikel ini bermacam-macam, jadi artikel juga bisa berupa pendidikan sampai hiburan pun ada guys. Selanjutnya pembahasan tentang fungsi berita.
yang dimana berita juga berfungsi sebagai pengetahuan umum yang bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat membantu dan berguna bagi aktivitas sehari-hari. Kemudian berita juga sebagai kontrol sosial mengenai suatu keadaan yang tidak semestinya atau sesuatu yang menyalahi aturan dengan tujuan agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Selanjutnya ada jenis-jenis berita. Yang pertama ada straight news atau berita langsung yang ditulis secara singkat dan juga lugas. Yang kedua ada depth news atau berita mendalam yang dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Yang ketiga ada investigation news atau berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Yang keempat ada interpretative news atau berita yang dikembangkan dengan pendapat atau nilai-nilai wartawan berdasarkan fakta yang ditemukan. Dan yang terakhir ada berita opini yang mengenai pendapat seseorang, biasanya merupakan pendapat para ulama, ahli atau pejabat mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi, dan sebagainya. Materi yang terakhir ada di ciri-ciri berita, yang diantaranya berita harus bersifat faktual, aktual, unik dan menarik, berpengaruh bagi masyarakat luas, kemudian terdapat waktu dan kronologi kejadian yang objektif, serta bahasa yang digunakan harus baku guys. Mungkin itu aja materi yang bisa aku sampaikan ke kalian, karena kita juga kelasnya sudah selesai guys. Sudah selesai kelasnya guys. Kita mau pulang, mau ngabuburit. Ini udah sepi banget kampus. Oke guys, mungkin segitu aja materi yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Bye bye.